sampai Bapak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diperkenalkan untuk saya. Jadi sebelum mulai saya perkenalkan diri dulu. Saya Indah Nurtina dari mahasiswi Psikologi Sudarso Purwokerto. Jadi tujuan saya datang ke sini bukan untuk mewawancarai Bapak atau menanyakan tentang lurahan. Apa sih itu tugas utama lurah dan perangkat kelurahan? Ya otomatis tugas kita memang sudah diatur oleh pemerintah daerah. Tentunya yang paling pokok kita melayani masyarakat kelurahan Karangasem, baik itu dari sisi pemerintahan, pemberdayaan wanita, itu ada keamanan, ketertiban, dan ya semua permasalahan dari mulai katakanlah itu anak belum lahir sampai meninggal dunia itu pun diurusi oleh kelurahan gitu. Jadi mulai kan ada misalkan pasangan mau nikah kan diurusi sini Pak Haji, berjalan sampai meninggal kan juga diurusi kelurahan. Itu tugas kita ya, semua pelayanan untuk masyarakat, baik itu yang kaitannya pemerintahan, pendudukan, pemberdayaan masyarakat. Di situ juga ada ketertiban, keamanan. Terus apa sih program yang sedang dijalankan di kantor kelurahan ini? Kalau program kita biasa mengacu program dari kabupaten, tentunya dari visi misi Bapak Bupati, Wakil Bupati yang pas gitu. Jadi kan di situ ada 13 program yang menjadi unggulan. Yang salah satunya yang pertama itu kan untuk memastikan bahwa anak katakanlah di Kelurahan Karangasem itu ya tidak ada yang putus sekolah. Terus pengobatan gratis ya. Artinya sekarang kan dipermudah ketika masyarakat warga yang dari keluarga tidak mampu terus rawat inap itu bisa diusulkan melalui BPJS wajib. Itu salah satu program beliau lah. Ya banyak lagi program-program beliau yang menyentuh masyarakat secara langsung. Terus bagaimana sih kantor kelurahan ini mendukung kegiatan masyarakat? Ya kita kalau kantor kita hanya ini aja memfasilitasi ketika contoh ketika nanti ada pembangunan, baik itu pembangunan yang langsung dari pemerintah daerah kan itu ada dana kelurahan. Sebelum kita melaksanakan itu kita memfasilitasi untuk musrenbangnya, tentunya usulan berbagai usulan dari bawah RT RW kita tampung, terus kita musyawarahkan dengan kelembagaan. Di sini ada RPMK sebagai leadernya. Kita merumuskan mana yang menjadi skala prioritas. Jadi kita yang di kelurahan ya memfasilitasi keperluan warga, kepentingan warga apa kita fasilitasi. Tentunya disebut musyawarah dengan kelembagaan yang lain. Seperti itu. Ada pembangunan yang dari anggota dewan, itu kan biasa kita juga memfasilitasi, ada pertemuan dengan anggota dewan. Biasanya kan di masyarakat ini banyak sekali kelurahan. Banyak. Bagaimana kantor kelurahan ini menangani semua dari masyarakat? Ya, yang pertama keluhan terbanyak mungkin di Karangasem terkait bansos ya, karena memang kita kelurahan yang boleh dibilang penduduknya kan nomor 2 terbanyak setelah Teluk. Jadi tentu ya angka kemiskinan kita ya masih tinggi. Kaitannya itu erat hubungannya dengan bansos. Biasanya ada beberapa warga yang memerlukan harus diberi penjelasan terkait bansos itu. Karena ya, semakin tahun kan mengajukan bansos tidak semudah itu. Jadi kita memang perlu mensosialisasikan, dan sudah kita sosialisasikan
ketika saya sebagai lurah diminta untuk datang di pertemuan RT RW sudah kita laksanakan. Kita beri penjelasan bahwa bansos itu bukan hak ya, artinya tentunya itu kondisi real warga. Kalau memang betul dari warga itu memang tidak mampu ya kita usulkan. Tentunya usulan itu persetujuan dari RT. Dan di situ kan ada kriterianya untuk pengajuan, mulai dari tentunya kondisi rumah, penghasilan, status pekerjaan dari kepala rumah tangga itu juga menentukan. Terus di dalamnya rumah tangga itu ada anak sekolah atau tidak, lansia, terus apa, DGJ, anak-anak yang berhutang biasa menjadi prioritas. Itu dari sisi bansos. Kalau dari sisi yang lain permasalahan ya tentunya kaitannya pembangunan, artinya sarana prasarana di lingkungan yang memang ada beberapa yang memang sangat membutuhkan, misalkan pembangunan jalan setapak, drainase. Ini memang perlu penjelasan yang lebih, karena ya kembali lagi tidak bisa tergantung pemerintah daerah, karena untuk saat ini juga anggaran kami terbatas, apalagi kelurahan paling punya anggaran untuk pembangunan fisik satu tahun itu cuma 200 juta, memang sangat-sangat terbatas. Dan tentunya kembali lagi peran serta masyarakat ya kita upayakan untuk mendukung itu. Artinya ketika ada permasalahan kaitannya sarpras di wilayah, kalau bisa diselesaikan di lingkungan, gotong royong, gitu, swadaya seperti itu. Itu kalau dari sisi pembangunan. Kalau dari sisi yang lain, keamanan ketertiban, ya kita koordinasi dengan Babinda Mas sudah berjalan dengan baik. Ketika ada permasalahan ya kita mencoba untuk menyelesaikan. Ketika itu bisa diselesaikan di lingkungan RT RW, ya alhamdulillah. Tapi ketika tidak, seringkali kita bawa ke kelurahan, kita pertemukan, ya alhamdulillah bisa terselesaikan. Kalau itu dari sisi ketertiban keamanan. Kalau yang lain tentunya sampah juga menjadi problem kita, karena bagaimanapun juga kan perlu kesadaran masyarakat sebelum sampah itu dibawa ke pusat daur ulang yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat KSM kita kan namanya Sabosi. Memang perlu terus untuk disosialisasikan ke warga, ke masyarakat untuk memilah dan memilih sampah organik maupun non organik. Ya nanti ketika masuk ke PDW itu untuk memudahkan, jadi untuk memudahkan, memperlancar, mempersingkat waktu. Ya itu perlu juga ditata nanti untuk kaitannya sampah. Beberapa kali ada dijumpai masih ada sampah. Ya saya kira problem di masyarakat di kelurahan komplek ya. Hampir semua sisi ya ada permasalahan gitu. Ya. Tapi pada umumnya seperti tadi yang saya sampaikan. Ada nggak sih Pak? Saya kira kembali lagi ya. Ketika yang datang itu mau mengerti penjelasan kita, ya saya kira itu sangat membantu, sangat membantu. Tapi selama ini ya sudah baik lah, artinya warga masyarakat mau menerima penjelasan kita. Nah, itu bagus sih, bagus. Nggak ada yang istilahnya kayak ngotot seperti itu, menerima penjelasan kita. Yang terakhir, apa sih harapan Bapak untuk Anda kelurahan ini ke depan? Dari segi pelayanan, ya mudah-mudahan yang jelas kita dengan perangkat yang ada memang sangat terbatas ya. Kita secara struktural di kelurahan masih kurang dua, yaitu belum ada sektor sama kasih transit. Itu juga yang mudah-mudahan dalam waktu dekat pemerintah kabupaten bisa mengusahakan itu ada. Tapi
tidak ada pun sebenarnya kita sudah maksimal untuk mencoba terus-menerus memperbaiki pelayanan kita. Ya, ya alhamdulillah sudah semakin baik. Buktinya apa terkait pelayanan saya kira sampai hari ini ya mudah-mudahan tidak ya tidak ada atau belum yang masuk ke tahap aduan kaitannya pelayanan loh gitu. Kaitannya pelayanan alhamdulillah yang berjalan ya tentunya masih banyak kekurangan saya kira memang kembali lagi kelurahan itu anggarannya terbatas jadi mungkin kita tidak bisa maksimal dalam memfasilitasi kebutuhan warga saya kira intinya di anggaran. Ya baik, terima kasih banyak Bapak karena telah meluangkan waktu yang sedikit untuk saya. Ya. Itu saja sih Pak yang saya Ya.
Pak.